mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam, atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja, kalau nggak ketemu, silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Jadi kalau ada orang Islam atau orang Nasrani masih bahas masalah Natal, mengucapkan Natal, ini adalah unik sekali. Makanya kami sampaikan kepada kaum Nasrani, kami tidak pernah menuntut Anda untuk mengucapkan selamat hari raya. Bahkan kalaupun orang Nasrani mengatakan bagi kaum Nasrani mengucapkan selamat hari raya adalah haram, saya katakan sah fatwa Anda, sebab memang ini hari raya saya kok, kamu tidak usah ikut-ikutan, kan begitu, selesai. Begitu sebaliknya, Anda pun harus ngerti, saya tidak perlu ikut-ikutan hari Natal Anda, selesai, itu urusanmu. Jadi bukan berarti di saat ada ulama mengatakan mengucapkan Natal adalah nggak boleh itu lalu bertentangan dalam urusan keharmonisan. Tidak. Anda pun orang Nasrani, saya tidak pernah, kalau Anda tiba-tiba ada yang mengucapkan selamat hari Idul Fitri, suka-suka Anda. Kalau Anda tidak mengucapkan selamat hari Idul Fitri, saya tidak pernah pusing kok, tidak pernah saya pikirkan. Bahkan saya tidak minta, bahkan saya tidak menuntut kepada Anda. Bahkan kalau seandainya ada fatwa besar di gereja bahasanya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri adalah haram, lu nggak ada masalah, saya tidak punya urusan dengan Anda. Ini hari raya saya, sahabat saya, saudara saya, kaum muslimin. Makanya kadang ini toleransi itu adalah dijadikan bahan untuk menggencat umat Islam. Dipikir kalau sudah umat Islam tidak mau mengucapkan selamat Natal lalu dianggap memusuhi kebersamaan. Tidak. Sama orang Nasrani pun, saya tidak pernah menuntut orang Nasrani menghadiri perayaan Maulid Nabi. Saya tidak pernah minta, ya kan? Tidak pernah saya menyuruh mereka untuk merayakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak pernah saya minta. Kalau mereka ada yang ngikut, ya suka-suka. Jadi Anda tidak usah menampakkan kalau Anda tidak mau mengucapkan selamat Natal. Cuman Anda tidak usah mengucapkan Natal. Anda bisa memberikan hadiah selain di hari Natal. Mungkin pas hari Lebaran kasih hadiah yang banyak, lebih banyak sebelumnya dan sebagainya. Memberikan hadiah kepada seorang Nasrani boleh, bukan dilarang. Tapi pas hari Natal Anda punya acara khusus, menjaga ukhuwah, Anda pergi kemana dan sebagainya, kan cuma semalam saja. Jadi pandai-pandailah Anda menyiasati. Cuman kadang kita ini tidak punya siasat, sehingga langsung nggak mau, ngajak perang. Baiklah, ya sudah, saya tidak akan mengucapkan Natal, tapi tidak usah terlalu keras-keras di muka dia. Karena apa? Dia sahabatku, dia saudaraku, takut nanti terjadi permusuhan. Maka saya pun tidak perlu, kalau tidak ditanya saya tidak gembar-gembor mengucapkan Natal adalah haram ini. Tidak ada perlunya juga, karena tidak ada umat Islam yang mengucapkan juga. Di saat ada orang mengucapkan, baru saya berbicara nanti untuk membenarkan, untuk menjelaskan. Dan perbedaan tempat juga berbeda, mohon maaf. Di negeri kafir beda juga hukumnya, berbeda nanti. Ini adalah di negeri kita Indonesia, mayoritas kaum muslim. Bisa di Singapura bagaimana kalau saya harus mengucapkan Natal atau tidak? Ini berbeda hukumnya. Di Australia berbeda, di Amerika beda, setempat beda hukumnya. Cuman esensinya sama, mungkin cara mengucapkannya dirubah, atau pemberian hadiahnya tidak tepat waktunya, ada caranya. Yang jelas hubungan kebersamaan ini tetap harus dijalin. Jadi mungkin dia harus pandai saja. Kalau memang dia tidak mengucapkan selamat Natal, memang semestinya tidak mengucapkan, tapi hadiah jangan sampai tidak, tapi jangan dipaskan hari Natal, sebelumnya atau setelahnya, ya terserah bagi dia. Untuk perayaan Natal suka-suka, yang penting Anda berikan hadiah, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib.
Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma, tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Maaf, saya ingin sedikit juga berbagi di sini. Kalau ada teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, Anda punya hak, silahkan. Tapi renungi apa yang saya mau sampaikan. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan. Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik, ada seorang Muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si Muslim, wahai Muslim, kenapa kau tidak, tentu ada nama orang-orang ini ya, saya tidak sebutkan nama-namanya. Dia mengatakan, wahai Muslim, contoh saja, kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri. Kata si Muslim, kenapa kau tidak syahadat? Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya. Kenapa kau tidak syahadat? Kata si Nasrani, saya nggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya. Kata si Muslim, bukankah itu cuma kata-kata? Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur, naudzubillah. Saya murtad, itu keluar dari Islam tuh. Kalau dia yakin dalam hatinya mau, karena kata-kata bisa keluar. Bahaya. Tidak boleh main-main masalah ini. Pengucapan selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tak bisa memang dalam Islam. Kita berbuat baik iya, membantu yang sakit iya, menjenguk yang sakit iya, membantu yang susah iya, berbakti pada orang tua muslim iya, tapi berhubungan dengan masalah keyakinan yang telah Allah tegur nggak boleh. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya namanya Pak Debagio, itu adalah orang Katolik. Saya Muslim sejati, beliau Katolik sejati. Setiap Idul Fitri datang maupun Idul Adha, orang yang pertama kali datang ke pondok saya dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah Pak Debagio. Bukan jamaah saya yang ribuan ini, bukan jamaah rutin pengajian malam minggu pahing di pondok yang sekian ribu orang. Mereka tidak. Mereka datang hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ketujuh. Karena saya open house biasanya 7 hari. Setiap Idul Fitri datang, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu bukan jamaah saya yang ribuan ini. Karena mereka biasanya datang di open house dari hari kedua sampai hari ketujuh, yang ribuan setiap kali datang ke pondok. Tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak Debagio, beserta anggota keluarganya. Pas
pasti setiap tahun mereka yang pertama kali datang. Kenapa? Karena tetangga terdekat saya. Apakah sampai di situ? Tidak. Setiap malam minggu pahing ketika saya pengajian, tetangga saya Nasrani ini membantu saya untuk parkir bis, ngatur kendaraan, bahkan bantu konsumsi masak untuk jamaah. Maka kemudian ketika datang hari raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi muskilah, nggak ada masalah. Kalau kemudian orang mengatakan Miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat hari raya Natal, saya bilang orang yang 70 tahun kafir mengucapkan la ilaha illallah sekali, kekafirannya terbakar sehingga dia menjadi seorang muslim. Masa ya saya tiap hari tahlil, tiap hari membaca la ilaha illallah, tiap hari saya bersahadat, tiap hari saya mengajak orang-orang untuk memandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hanya gara-gara itu saya menjadi kafir. Saya pikir tidak semudah itu, Ferguson. Jadi kalau saya, karena tetangga saya ini orang Katolik, ya saya mengucapkan. Anda tidak setuju dengan saya, tidak setuju dengan saya, nggak ada masalah. Tapi ini kebiasaan yang biasa saya lakukan. Karena bagi saya kemudian soal keimanan itu sudah final. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah, yang enggak silahkan. Begitu sudah punya pilihan iman masing-masing, toleransinya jelas dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin. Dalam konteks itu kemudian ya kita saling menjaga. Anda sebagai orang Nasrani bangga dengan Natalnya, ya lumrah Anda orang Nasrani kok. Saya sebagai orang Islam bangga dengan Idul Fitri, ya lumrah karena saya orang Islam. Tetapi bukan berarti satu dan yang lainnya harus saling menghujat, harus saling menyalahkan. Saya pikir di wilayah itu perdebatan selesai. Karena inilah Indonesia yang berideologikan dengan Pancasila, ideologi yang sudah disepakati oleh semua pihak dan di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sikap saya mengenai Natal. Anda setuju silakan, enggak ya saya juga tidak memaksakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja, karena akidah Anda. Bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikirannya. Sekarang begini, mempersatukan segala sesuatu itu mustahil. Gunung saja beragam, tumbuh-tumbuhan beragam, manusia beragam. Kita boleh jadi punya rambut sama hitam, tapi pikiran kita berbeda-beda. Nah, Al-Quran menggariskan satu prinsip, boleh berkelompok-kelompok, tapi jangan berkelahi, jangan berselisih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat salam, ketika hari raya Natal datang kepada umat Kristiani, orang-orang kemudian bertanya, apakah kita sebagai seorang muslim boleh mengucapkan selamat Natal? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memperbolehkannya, ada yang mengharamkannya. Masing-masing memiliki dalilnya. Namun bagi saya,
cenderung kepada pendapat bahwa membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Yang pertama, lantaran memang ada dasar-dasarnya. Misalnya salah satunya menurut Quran, ketika kita membuka surat Maryam, ditemukan di sana di mana ayat menyatakan selamat atas kelahiran Nabiullah Isa yang merupakan salah satu nabi dalam keyakinan kita. Dan kemudian yang kedua, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pernah berdiri ketika seorang Yahudi membawa jenazah sahabat Yahudinya melewati depan masjid. Nabi berhenti ketika khutbah dan maju ke depan masjid, berdiri mengheningkan cipta, menghormati seorang Yahudi yang mati dan digotong pada saat itu. Kemudian ketika sahabat bertanya, bukankah mereka orang Yahudi? Kemudian kata Nabi, bukankah dia juga manusia? Maka kita harus menghormati dia sebagai sesama manusia. Artinya karena keimanan kita tentu berbeda dengan umat Kristiani, maka tidak ada masalah dengan landasan keimanan kita bahwa Isa adalah Nabi kita, maka kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Allah Isa, dan artinya kita diperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Begitu juga realitasnya ulama-ulama kontemporer sebagian besar memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Misalnya di Indonesia, baik ulama seperti Ustadz Quraisy Shihab maupun MUI tidak melarang bagi kita untuk mengucapkan selamat Natal. Di luar negeri misalnya ulama-ulama Al-Azhar mengucapkan selamat Natal. Habib Ali Jufrih juga mengatakan bahwa beliau memperbolehkan selamat Natal dan akan mengucapkan selamat Natal. Justru penting dalam beberapa hal mengucapkan selamat Natal agar hubungan muamalah, hubungan sesama manusia kita dengan sesama non-muslim menjadi harmonis. Karena Allah katakan bahwa kita harus selalu lebih baik dari umat agama lain. Ketika mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, maka kita juga harus mengucapkan selamat Natal ketika mereka merayakan hari raya mereka. Selama tidak dengan keimanan bahwa keimanan sebagaimana mereka mengimani Yesus yang dalam hal ini adalah Nabi, yaitu Nabi Isa bagi kita. Jadi bagi saya untuk menjaga hubungan baik dengan umat beragama lain perlu kiranya kita mengucapkan selamat Natal. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa wa ta'ala. Imtazul yawma. Niki oleh nafsir Imam Suyuti wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun, terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa wa ta'ala dawuh imtazul yawma. Imtazu misau sira kabeh al yawma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna, he wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhir imtazul yawma ayyuhal mujrimun infaridu alil mu'minin indahtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau.